Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar untuk kita berdoa dalam jam doa malam hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, saat malam hari ini Engkau persatukan kami bersama dengan keluarga untuk kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menaikkan setiap doa kami, permohonan kami, syafaat kami kepada Engkau. Kiranya Tuhan mengabulkan setiap doa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mengerti kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama buka Alkitab kita di dalam 2 Samuel 24 ayat yang ke-25. Dalam ayat ini akan saya bacakan demikian firman Tuhan. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan ayat firman Tuhan ini dijelaskan bahwa ketika Daud mendirikan mezbah Tuhan, memberikan persembahan korban bakaran dan juga korban keselamatan, akhirnya doa daripada Daud dikabulkan sehingga tulah yang terjadi bagi bangsa Israel berhenti. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, firman Tuhan pada saat malam hari ini saya berikan judul dikabulkannya doa di saat kritis dan krisis. Bagaimana supaya doa-doa kita dikabulkan dalam situasi kritis dan krisis? Ini yang terjadi, yang dialami oleh bangsa Israel. Saya sedikit menceritakan latar belakang dari keadaan ini. Jadi pada saat itu kenapa tulah bisa sampai terjadi buat bangsa Israel? Karena pada waktu itu iblis mempengaruhi Daud, Raja Daud, untuk mengadakan sensus penduduk, tetapi bukan hanya untuk mengerti jumlah penduduknya, tetapi terlebih tujuannya untuk kesombongan kepada bangsa-bangsa lain bahwa orang Israel, bangsa Israel memiliki kekuatan yang besar. Dan akhirnya itu semua tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menyediakan sebagai keadilan Tuhan, Tuhan memberikan 3 pilihan hukuman. Yang pertama, hukuman yang disampaikan yaitu 3 tahun mengalami kelaparan. Yang kedua, 3 bulan Daud harus berlari dari musuh-musuhnya karena dikejar dengan pedang atau akan dibunuh. Yang ketiga, mengalami sakit sampar selama 3 hari atau yang dikatakan tulah itu tadi. Dalam ayat-ayat sebelumnya dijelaskan dengan sangat jelas. Dan ternyata si Daud memilih poin yang ketiga, yaitu memilih 3 hari mengalami tulah, yaitu sakit sampar. Dan inilah pada akhirnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang terjadi. Saya akan membacakan ayat 15 supaya lebih jelas. Ayat 15 berkata demikian. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu dari Dan sampai Berseba 70.000 orang. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebuah keputusan yang tidak didasari dengan tujuan kemuliaan bagi nama Tuhan merusak saudara. Dan ingat bahwa Tuhan itu adil. Dalam setiap segala aturan kita harus tahu. Di dalam kehidupan bergereja kita juga harus tahu aturan-aturan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan juga kita harus tahu aturan-aturan pertanggungjawaban gereja kepada pemerintah. Dan ini harus kita pahami. Karena sekarang kita berada di zaman yang sekarang ini harus ada pertanggungjawaban kepada pemerintah dan kepada Tuhan. Oleh karena itu kita bisa disebut mempunyai 2 kewarganegaraan, warga negara Indonesia dan warga negara kerajaan Allah, dan kita harus bertanggung jawab kepada dua-duanya. Dan kalau kita salah, maka hukuman Tuhan bisa terjadi untuk kita, dan itu berakibat fatal bagi semua orang atau bagi gereja yang di dalamnya ada pribadi-pribadi. Ketika salah berhubungan dengan pemerintah, maka akan ada kebijakan pemerintah, hukuman dari pemerintah. Dan ketika ada kesalahan dari Tuhan kepada Tuhan, maka akan ada konsekuensi, yaitu keadilan Tuhan. Itu bisa berupa banyak hal untuk bisa menyatakan keadilannya bagi kita. Makanya kita harus berhati-hati. Dan pada saat itu, dari Dan sampai Berseba, ada 70.000 orang Israel meninggal
mati karena kena penyakit sampar atas pilihan hukuman dari Daud, yaitu 3 hari mengalami sakit sampar. Apa yang terjadi dengan segala sesuatu? Akhirnya pada saat itu, ketika malaikat sampai di pintu gerbang atau sebelum masuk Yerusalem, di situ sampai di tempat pengirikan, namanya ada di bawah ini, Arauna, dalam ayat 16. Akan saya bacakan supaya lebih jelas. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan ada dekat tempat pengirikan Arauna orang Yebus. Jadi malaikat yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menghukum atau membinasakan atau menyatakan sakit sampar sudah sampai kepada Yerusalem, dan tangan malaikat sudah mengacungkan kepada Yerusalem. Tuhan menyesal. Ingatlah, Tuhan itu sangat adil, saudara, sangat teramat adil. Sehingga dalam segala kesalahan pasti ada konsekuensi harus kita pikul. Tetapi di dalam menjalankan setiap hukuman itu, kasih sayang Tuhan tetap dinyatakannya, sehingga Tuhan bisa menyesal. Dan ketika Tuhan menyesal, memang harus ada tindakan yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya, yaitu apa? Kita menyadari bahwa itu juga sebuah kesalahan. Daud juga mengatakan demikian, ayat yang ke-17. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian, sesungguhnya aku telah berdosa, karena ini adalah kehendak daripada Raja Daud. Walaupun dipengaruhi oleh iblis, tetapi Daudlah yang bertanggung jawab. Dan aku telah membuat kesalahan. Ini pengakuan kesalahan daripada Daud. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Penyesalan yang luar biasa yang dilakukan oleh Daud. Dan pada akhirnya, saudara, bangsa Israel mengalami pemulihan. Bangsa Israel mengalami jalan keluar yang ajaib dari setiap tuah yang sudah Tuhan berikan, atau hukuman yang dari Tuhan. Adalah sudah mati 70.000 orang. Yang terjadi, Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, ketika tiba di pengirikan Arauna orang Yebus, Allah menginginkan apa? Menginginkan mezbah, menginginkan penyembahan, saudara. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, ketika kita diberi kesempatan untuk beribadah, mari kita menyembah Tuhan dengan penuh syukur, dengan roh dan kebenaran. Karena itu yang menyenangkan Tuhan, tidak ada yang lain. Sehingga ketika kita menyembah Allah, kita mengakui segala kesalahan seperti Daud lakukan di tempat di mana Tuhan inginkan, maka tulah itu selesai. Tulah itu berhenti. Tuhan adil, sangat adil, tapi Allah juga penuh kasih sayang. Karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, jikalau dalam hari ini keadaan kita kurang baik, kalau keadaan kita ini sedang mengalami hal yang tidak kita inginkan, atau bahkan keadaan yang paling nyaman sekalipun, kita harus waspada. Jangan sampai keadaan-keadaan itu terjadi kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Karena keadaan baik sehingga kita lupa dengan Tuhan. Keadaan kurang baik sebagai akibat dari kesalahan-kesalahan kita. Ataupun itu semua Tuhan izinkan terjadi sebagai sebuah ujian. Kita harus benar-benar peka terhadap hal ini, supaya bukan hukuman Tuhan, bukan keadilan Tuhan yang menimpa kita, tetapi kasih sayang Tuhan yang menimpa kita. Dan betul, saudara, ini kasih Tuhan, bahwa di dalam saat krisis dan genting, ya, dan saat itu doa dikabulkan, ayat yang ke-25. Pada akhirnya Daud mendirikan mezbah di tempat pengirikan Arauna yang menuju ke Yerusalem. Yang di situ akhirnya Tuhan mendengarkan, mengabulkan doa dari Daud. Ayat yang ke-25. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini yang Tuhan kerjakan luar biasa. Jadi Tuhan senantiasa menyediakan pengampunan buat saudara. Tetapi ingatlah, untuk bisa mengalami
perkara ajaib dari Tuhan, engkau harus rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala kesalahan. Jangan merasa baik karena keadaan saat ini baik. Jangan sampai dalam keadaan baik kita melupakan kasih Tuhan. Kita melupakan cara-cara Tuhan dalam menolong kita. Mungkin hal yang sepele bisa membuat kita menjadi terlena. Atau mungkin hal-hal yang kelihatannya itu benar, tetapi sebetulnya itu membawa kita kepada hal-hal yang kurang baik. Seperti Daud. Karena Daud berpikir mengadakan sensus itu baik. Memang baik, saudara. Karena berawal dari situlah hukuman telah terjadi. Ketika melakukan segala sesuatu, ingatlah bahwa semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Kalau kita sudah salah dalam hal ini, maka kita harus bersiap atas konsekuensi keadilan Tuhan. Jadi, dalam situasi krisis, dalam situasi genting, semuanya itu bisa berhenti keadaannya karena Tuhan mengabulkan doa kita. Kita sudah tahu bagaimana caranya melalui apa yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikanmu, karena Engkau begitu baik, begitu mengasihi kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dengarkanlah setiap doa-doa kami. Mungkin saat ini kami mengalami keadaan darurat, keadaan genting, krisis, dan lain sebagainya. Tapi kami percaya bahwa kami punya Allah yang mengabulkan doa kami. Kami mau membangun mezbah bagi Tuhan, mezbah keluarga bagi Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan nyatakan sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh nyata dalam nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berdoa dan bersyafaat. Kiranya kasih setia Tuhan dilimpahkan atas kita semuanya. Amin.